Halo teman-teman, pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai VLAN. VLAN itu adalah virtual LAN. Nah, apa sih virtual LAN ini? Jadi dia ini model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Maksudnya gimana? Jadi bisa dibilang dia ada satu LAN, local area network, tapi di dalam LAN itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa LAN. Nah, makanya disebut virtual LAN seperti itu. Nah, kenapa sih kita pakai ini? Yang pertama, costnya lebih murah karena kita hanya membutuhkan si switch-nya, terus bisa dipecah-pecah untuk beberapa bagian, terus juga lebih aman. Terus ada tambahan juga, dia lebih cepat dibanding router karena switch emang kerja lebih cepat dibanding router gitu. Nah, gimana sih prakteknya virtualan ini? Di sini bisa dilihat. Jadi di paling bawah itu adalah lantai pertama. Terus di yang kedua ini lantai 2 dan yang paling atas lantai 3. Nah, di masing-masing lantai dia ada PC yang harus terhubung. Misalnya di lantai 1 dia ada PC operasional, ada IT, ada finance. Tapi mereka tidak boleh saling terhubung karena si PC operasional dia cuma boleh terhubung sama operasional juga nih, tapi di lantai 2. Dan begitu juga operasional tapi di lantai 3. Begitu juga yang IT di lantai 1 dia harus terhubungnya ke IT yang lantai 3 aja. Biar komunikasinya tidak bisa diambil. Misalnya IT lagi kirim pesan ke IT lantai 3, nanti operasional maupun finance bisa ngambil. Nah, kita mau mencegah seperti itu. Nah, gimana caranya? Untuk prakteknya cukup gampang. Yang pertama, kita tinggal mainin di switch-nya aja. Tapi sebelum itu teman-teman ingat, setiap PC-nya ini harus dikasih IP-IP masing-masing dulu ya. Nah, IP-nya bisa di subnet aja sendiri. 185. Terus teman-teman juga bisa buat IP-IP-nya aja sesuai satu jaringan kayak gitu. Untuk IT, finance, operasional mungkin bisa dibedain seperti itu. Nah, gimana sekarang kalau misalnya semua IP-nya udah di set, kita mainin di switch-nya. Kita mulai di lantai 1. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan, kita daftarin dulu VLAN database-nya. Jadi VLAN-nya kita kasih tahu dulu nih, kira-kira virtualannya itu yang dibutuhin ID-nya berapa aja. Di sini kan kita cuma butuh 3 bagian, operasional, IT, sama finance. Ya udah kita buat dulu aja. Misalnya VLAN number 10 dipakai untuk operasional. Terus ditambah aja di add. Selanjutnya kita ganti misalnya 20 untuk dipakai oleh finance. Terus yang terakhir 30 dipakai oleh si IT kayak gini. Udah dibuat tiga-tiganya, kita bisa buat ke switch berikutnya. Sama di VLAN database kita tambahin lagi 10 operasional, terus finance 20, dan yang terakhir 30 untuk si IT. Nah, pas daftarin database-nya, VLAN database, jangan sampai beda ya. Nanti di paling bawah misalnya 10 buat operasional, terus di atas ternyata 10-nya buat si IT. Nah, itu nggak bisa. Nanti dia bakal bentrok. Ini dibuat lagi 10 operasional, terus 20-nya untuk finance, dan yang terakhir 30 untuk IT. Nah, kalau kayak gini kan semua udah didaftarin si VLAN database-nya. Kita tinggal sambung-sambungin aja. Misalnya, kita buka lagi switch yang paling bawah, yang lantai 1 ya. Di sini operasional PC 13, dia kita bisa gerak-gerakin nih. Terus kita lihat nih, yang gerak itu berapa angkanya? FA61 ya. Ini nih, FA61. Berarti kita ke fast Ethernet 6/1. Nah, di sini tinggal dikasih tahu aja dia itu VLAN database-nya yang mana. Karena dia operasional, berarti dia yang 10 ya. 10 operasional terus di on. Dah, kayak gitu aja. Berlaku juga ke semuanya. Terus kita gerakin lagi nih. Nah, dia udah hijau kan. Terus kalau kita fast forward, dia jadi hijau dua-duanya. Terus selanjutnya yang ini, dia FA1
satu ya tuh. Kalau misalnya kita gerakin kelihatan nih satu-satunya gerak juga. FA11 lagi satu per satu, dia itu adalah operasional, terus di on. Selanjutnya di sini 81, karena di IT berarti kita centangnya yang 30 ya, yang IT. Terus di on juga. Yang ini berapa nih? 21. Berarti kita ke fast Ethernet 21. Lalu dia IT berarti 30. Terus jangan lupa di on juga. Sisanya yang ini 31. Dia itu adalah finance. Finance itu 20. Di on. Dan yang terakhir di lantai 1 itu sih 71. Fast Ethernet 71, dia VLAN-nya adalah 20 untuk finance. Terus on. Nah, kalau kita fast forward semuanya udah hijau. Kita coba kirim pesan aja dari 13 ke PC 5. Nah, karena dia sama-sama operasional, dia berhasil. Terus kalau kita kirim nih dari yang operasional ke finance, tuh dia akan fail. Kayak gitu ya. Nah, ini kan baru satu lantai. Kita lakuin juga ke lantai berikutnya nih, 2 dan 3. Berarti di sini kita mulai dari FA61 sama 31 ya. FA61-nya langsung aja dia operasional terus di on. Nah, on-nya jangan sampai lupa. Nanti udah di set semuanya tapi ada yang lupa di on. Jangan sampai kayak gitu. Terus yang ini 31 dia operasional juga on. Dan yang sebelah kanan 71 sama 21 ya. Kebetulan di sini kelihatan langsung. 71 untuk finance berarti 20. Dan yang terakhir 21. 21 untuk finance juga. Terus kita on. Udah di fast forward semuanya udah hijau. Oke, lanjut ke lantai yang ketiga. Ini 11 sama 61. 11 dia operasional. Terus 61 dia operasional juga. Yang atas ada 31 sama FA71. 31 si finance sama 71 finance juga. Oke. Terus yang terakhir di kanan 8 sama 2. Oh, sorry. 81 sama 21. Dia adalah IT berarti 30. 21 juga 30. Nah, terus di fast forward aja. Yang 21-nya belum. Oke, ini karena si ininya ya, koneksinya tadi keganti. Berarti FA91 yang ini kita delete aja. Delete dulu, terus koneksinya kita ganti. Tadi salah. Berarti FA21-nya kita buat lagi on off. Oke. Kita fast forward berarti semua udah hijau. Nah, kalau mau teman-teman mau cek juga bisa di lantai 2 udah berhasil, di lantai 3 juga udah berhasil. Nah, tapi kita mau konekin dong dari lantai 1 ke 3 atau 1 ke 2. Misalnya dari sini kita mau kirim ke atas. Nah, ini masih in progress ya, terus fail. Kita refresh pun masih fail. Kenapa? Karena yang baru kita akses itu adalah dari switch ke end device. Sedangkan switch ke switchnya masih merah. Nah, gimana caranya? Cukup gampang. Dari paling bawah, lantai 1, kita lihat dia ke atas melalui jalur FA01. Kita tinggal buka FA01-nya. Terus kita on. Kita centang ketiga-tiganya. Default juga boleh. Terus aksesnya kita jadiin terang. Kayak gini.
Oke. Begitu juga yang atas. Berarti si FA01-nya, kalau yang atas FA11. Berarti 01-nya kita onin, terus dijadiin terang. Satunya juga kita onin, terus kita jadiin terang. Oke. Begitu juga yang paling atas FA01-nya. FA01-nya tinggal di on, terus dijadiin terang. Di fast forward. Nah, udah hijau semua, kita langsung coba aja dari sini ke atas. Udah sukses ya. Nah, kenapa sih kalau misalnya yang misalnya ini FA31, dia ke end device itu pakai akses, sedangkan yang ke sesama switch itu makanya terang. Karena akses ini itu emang digunakan untuk dari pemberi koneksi router atau switch ke end device, itu makanya akses. Kalau dari switch ke switch itu menggunakan terang untuk jalur komunikasinya, seperti itu. Nah, ini juga bisa dicek kalau misalnya kita dari PC operasional mau ngirim ke IT nih, dia salah ngirim, dia bakal fail langsung. Kayak gitu ya. Begitu juga dari operasional ke finance, tapi di lantai 2 juga akan fail. Oke. Semoga teman-teman mengerti mengenai VLAN ini. Mungkin agak cukup banyak untuk konfigurasinya, tapi cukup gampang karena tinggal kita kasih VLAN database-nya, terus konek-konekin setiap fast Ethernet-nya. Saya rasa cukup sampai segini saja. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.